Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teladan. Selamat datang di Teladan, Telusuri Aset Dalam Negeri. Nah, semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini aku mau ngajak teman-teman ngobrol bareng nih. Tapi sebelum itu, aku memperkenalkan diri dulu ya, biar kita makin akrab. Halo, aku Dina dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini, aku ditemenin teman-teman nih untuk menemani keseruan mengobrol santai yang akan sangat menarik tentunya. Oke, boleh perkenalan satu-satu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marwah Wahida, biasa dipanggil Marwah. Aku dari daerah istimewa Yogyakarta. Halo Kak Marwa. Hai hai, halo, perkenalkan namaku Zara Audrey, aku dari Sulawesi Tengah, halo. Halo Kak Zara. Halo, perkenalkan, aku Heni Wadatunisa Handaka, biasa dipanggil Heni, dari Sulawesi Tengah. Halo Kak Heni. Halo, Tade. Perkenalkan, aku Chandra Diputri Sumening Tias dari Sulawesi Tengah. Halo Kak Chandra. Wah, seru banget ya ngobrol hari ini. Nah, terima kasih buat teman-teman untuk perkenalannya. Oke, Sobat Teladan, karena ini telusuri aset dalam negeri, jadi aset yang mau kita bahas atau kita obrolin kali ini adalah tentang budaya. Nah, pasti teman-teman semua kan tahu Indonesia ini kaya sekali akan budaya yang menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya ada di keanekaragaman tari dari setiap daerah di Indonesia. Oke, tarian itu sebenarnya bukan cuma sekedar gerakan yang diiringi oleh musik ya, ataupun gerakan menggunakan pakaian-pakaian khusus khas daerah masing-masing. Tapi juga nenek moyang menanamkan nilai-nilai kehidupan, semangat persatuan, dan serta rasa cinta tanah air di dalamnya. Dan tentu saja yang gak kalah penting nih, tarian ini merupakan identitas bangsa yang tentunya bikin kita bangga banget sebagai warga negara Indonesia dalam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, aku mau ajak teman-teman semua yang ada di sini maupun sobat teladan yang menonton untuk ngobrolin soal tarian daerah masing-masing daerah. Karena akhir-akhir ini kayaknya jarang banget aku temuin atau denger ya netizen-netizen itu ngobrolin soal tari-tari daerah. Padahal kan Indonesia punya ratusan tarian tradisional, yang mana dari Sabang sampai Merauke itu ada, dan bukan hanya indah, tapi juga syarat makna dan mencerminkan kekayaan budaya kita loh. Nah, boleh banget nih dari kakak-kakak semua di sini untuk menyampaikan info-info mengenai tarian yang kakak-kakak tahu, ataupun opini-opininya, agar kami, aku tentunya, dan sobat teladan yang menonton, kaya akan ilmu mengenai tari-tari daerah, dan mengerti apa sih pentingnya kita melestarikan tari-tari tradisional di Indonesia ini. Oke, betul banget Kak Dina. Jadi Indonesia itu luar biasa kaya. Dari Sabang sampai Merauke ada ratusan bahkan ribuan tarian daerah. Aku mau bahas tarian yang pasti kalian udah gak asing. Nah, yaitu tari Saman. Fun fact, tarian ini itu terkenal banget. Bahkan di internasional loh, ada yang menarik. Tarian ini punya julukan tari seribu tangan. Wah, keren banget Kak Marwah, tapi kenapa ya itu dijuluki tarian seribu tangan? Jadi, tarian yang berasal dari Aceh ini dijuluki seribu tangan karena gerakannya itu benar-benar kompak, cepat, dan penuh energi. Tari Saman ini juga punya makna yang dalam banget. Tarian ini tentang kebersamaan, kekompakan, dan kekuatan persatuan. Gerakan ini saking serempaknya para penari harus saling percaya dan bekerja sama. Itu juga bisa dimaknai sebagai simbol kalau dalam kehidupan bangsa kita harus bersatu dan tentunya saling mendukung. Benar sih, aku pernah nonton, itu benar-benar kompak banget tarinya. Nah, kalau tarian ini tuh benar-benar mendunia, udah viral di dunia. Bener banget.
Jadi tarian ini tuh sudah diakui. Bahkan UNESCO sendiri sudah menetapkan tari saman sebagai warisan budaya terkenal di dunia yang perlu dilindungi segera. Artinya kita harus melestarikan budaya ini. Eits, tapi nggak sampai situ aja. Yang bikin bangga lagi adalah tari saman ini ikut dalam kompetisi tari tingkat internasional. Kayak mendapatkan medali emas dalam International Folklore Festival di Rusia tahun 2015, medali emas di kejuaraan dunia di Bulgaria tahun 2016, medali emas di Malaysia tahun 2014, dan tentunya masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Tari ini ngajarin bahwa cinta tanah air bukan hanya angkat senjata, tapi juga menjaga identitas bangsa, persatuan, kerjasama, dan cinta budaya akan menjadi harmoni kita untuk bisa mewujudkan Indonesia yang terus bersatu. Wah, keren banget. Ini aja baru satu tarian ya, yang maknanya luar biasa dan prestasinya, aduh, nggak usah dikomentari lagi deh. Nah, tapi aku kayaknya masih masih ada nih tari-tari lain yang bikin kita makin bangga. Ada lagi nggak teman-teman? Ada dong. Nah, ada lagi nih, Kak, tarian Dero namanya. Tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya dari Kabupaten Poso. Dan menariknya, tarian ini pernah viral loh di sosial media, khususnya di TikTok. Tarian Dero ini udah pernah mecahin rekor muri loh. Jadi, pada tanggal 22 Oktober tahun 2016, tarian Dero massal yang melibatkan 5.000 penari di Morowali Utara tercatat sebagai rekor muri untuk jumlah penari terbanyak dalam pegelaran tari persaudaraan dalam rangka perayaan ulang tahun ketiga Kabupaten Morowali Utara. Wah, penari terbanyak. Menarik banget, Kak. Aku baru tahu. Nah, Kak, itu dia menariknya. Tarian Dero ini memang berasal dari Kabupaten Poso. Namun, karena tarian ini banyak dicintai oleh masyarakat, tarian ini sering dibawakan di daerah lain. Contohnya Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Touna, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu. Karena gerakannya sangat mudah untuk diikuti. Jadi, banyak yang bisa ikut dalam tarian ini. Ini sebagai simbol persatuan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk perbedaan agama, ras, dan status sosial, dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan cinta damai. Tarian Dero ini bukan hanya sekadar tarian, tapi juga sarana diplomasi budaya. Misalnya, ketika ada tamu negara datang, kita selalu menyambut dengan tarian daerah sesuai budaya setempat. Begitu, Kak. Oke, Kak Zara, aku pernah nih ikut tarian Dero ini. Sumpah itu seru banget sih emang. Kita berputar-putar dan pegangan tangan bareng-bareng itu seru banget. Nah, terus kita nih selain punya tari yang sangat bagus di Indonesia yang sudah terkenal, kita juga terkenal juga di luar negeri dan bahkan sering tampil di luar negeri. Salah satunya itu pasti nggak asing lagi, yaitu tari kecak dari Provinsi Bali. Itu mendunia banget, banyak tampil di festival atau event-event luar negeri, salah satunya di Festival Indonesia Japan, itu pernah, lalu ada di Bastille Day Prancis, itu pernah, lalu pernah juga jadi tarian pembuka di event internasional, yaitu di Invincius China Event. Dan yang terbaru ini, tahun ini, tari kecak ini dibawakan di Australia National University dan National Folk Festival di Canberra, Australia. Oh ya, berarti udah go internasional dong. Keren, keren banget sumpah. Iya, bangga banget pokoknya kalau sama tari kecak ini. Dan kalau boleh nih, aku mau share cuplikan tarinya ketika tari kecak ini tampil di Australia. Ini sumpah bagus banget sih. Bentar ya. Nih, Kak. Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Bang 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 cak bang bang cak bang bang cak 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 cak
Ya. Nah, itu tadi teman-teman mungkin cuplikan aja ya. Itu adalah momen yang menunjukkan bahwa budaya kita ini bisa jadi duta bangsa yang membanggakan pastinya. Dan di negara Australia kemarin itu warga negaranya itu sangat-sangat tertarik buat mempelajari tari kecak ini. Masa kalian enggak sih? Ya, gitu. Jadi gimana Sobat Teladan? Kalian udah makin bangga belum nih sama Indonesia? Nah, bener banget nih Kak Heni. Bangga dong kita sama Indonesia. Nah, tadi kan kita udah bahas dari tari saman, terus tari dero, kemudian tari kecak. Nah, kita udah lihat kan gimana sih duta bangsa ini bekerja. Ini baru salah satu loh dari banyaknya budaya yang kita miliki. Ada satu lagi nih, tarian yang mungkin masih banyak yang belum tahu, tapi ternyata pernah loh diakui sebagai warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia di tahun 2020. Namanya Tari Pamunte. Yang tak lain dan bukan itu asalnya dari Sulawesi Tengah. Karena berhubung nih, saya asalnya dari Sulawesi Tengah, jadi pengen ngenali nih ke rekan-rekan semua salah satu budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, tarian ini tuh biasa ditampilin ketika acara besar atau sebagai tarian penyambutan tamu. Temanya ini adalah panen raya. Jadi berhubung dulu itu banyak masyarakat asli Sulawesi Tengah yaitu suku Kaili itu profesinya sebagai petani. Jadi sewaktu lagi panen raya nih, mereka menarikan tarian ini tuh sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur gitu. Nah, dari sini itu kita bisa lihat ya nilai bela negara dan kemudian bisa kita maknai nih. Jadi bela negara ini tuh bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga menjaga, melestarikan, dan kemudian memperkenalkan ini loh salah satu budaya bangsa Indonesia. Jadi bisa nih mulai ditanamkan sejak dini pada generasi muda, tapi bukan hanya sekedar gerakan saja yang kita ajarkan, tapi juga nilai-nilai budaya apa aja sih yang tersirat di dalam tarian itu. Misalnya nih, ada nilai kebersamaan atau nilai estetika dari tarian itu sendiri. Wah, iya, setuju banget, Kak. Apalagi sekarang kan banyak banget ya pengaruh budaya asing yang masuk. Nah, kalau kita sendiri nggak melestarikan tarian tradisional, bisa-bisa generasi muda malah lupa dengan identitas bangsanya sendiri. Benar banget, dan yang gak kalah penting, tarian tradisional itu juga bisa jadi daya tarik wisata. Banyak turis datang ke Indonesia karena penasaran, ingin melihat pertunjukan tarian daerah. Jadi, selain menjaga budaya, kita juga ikut membangun perekonomian. Betul. Ini sesuai semangat wawasan kebangsaan, yaitu bangga dengan identitas bangsa sendiri, menghargai perbedaan, dan menjadikannya kekuatan persatuan. Nah, jadi teman-teman, kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, jadi kalau ini kita bisa bilang tak lestarikan maka hilang identitas. Nah, jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga tarian tradisional ini? Benar banget. Dan kalau kita bisa tampilkan di pentas dunia tarian-tarian tradisional kita, itu merupakan suatu kebanggaan loh. Bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk kebanggaan Indonesia. Ini merupakan wujud nyata bahwa Indonesia ini punya kekuatan lunak untuk dikenal dan dihormati negara lain. Dan juga peran aktif generasi muda ini sangat dibutuhkan. Jadi ibaratnya gini, generasi muda ini kan kunci gitu ya, agar tarian kita ini bisa tetap eksis. Nah, bener banget nih teman-teman semuanya. Ih, nggak nyangka ya ngobrol kita kali ini kok seru banget rasanya. Nah, aku juga jadi dapat banyak pengetahuan baru soal ragam tari-tari di setiap daerah di Indonesia. Nah, oke, mungkin Sobat Teladan ya, untuk obrolan kita jelas sekali bahwa keberagaman tarian daerah bukan hanya seni, tapi juga jati diri, kebanggaan, bahkan wujud dari bela negara. Mari kita lestarikan, kita banggakan, dan kita wariskan untuk generasi mendatang. Siapa tahu nantinya Indonesia punya label ikoniknya sendiri, seperti K-pop, J-pop, atau Bollywood. Nah, mungkin segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini, Sobat Teladan. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang udah menemani ngobrol santai pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Teladan yang sudah menonton. Untuk sebelum penutupan mungkin ya kita bisa jargon bareng-bareng. Jadi nanti aku bilang teladan. Nah, teman-teman semua di sini ngomong bareng-bareng telusuri aset dalam negeri,
bangga berbangsa Indonesia. Siap? Siap, 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 siap. siap. Oke, saya mulai ya. Teladan Telusuri aset dalam negeri. Bangga berbangsa Indonesia. Indonesia. Yeay. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.